Halo teman-teman, selamat menonton channel Us Kamu Kita di konten baru kenal. Maaf, openingnya biasa aja, nggak terlalu excited, nggak terlalu lebay, nggak bentak-bentak, nggak teriak-teriak. Mari kita buktikan dengan opening yang biasa saja bisa punya banyak subscriber. Dewasa sekali ya, wow, oke. Langsung jadi gloomy, semuanya langsung kayak gimana gitu. Wow. Memang sekarang biasanya suka kaget kalau gua kadang di channel orang, terus tiba-tiba opening dia dari ngobrol biasa, terus tiba-tiba pas dia oke, kita mulai syuting ya. Oh iya guys, iya. Kaget. Nggak, takutnya biaya lagi. Tau nggak buat apa? Buat apa? Ear candle. Oh iya, bener. Takutnya ntar. Kuping aku banyak yang lagi olahraga. Iya, gini Sikap lilin. Ya belum kenalan. Ya, halo. Ya, Saya Bimo, saya public enemy. Tapi banyak yang cinta saya juga. Saya tatoan tapi nggak narkoba, bukan ngikutin lirik, tapi gue emang kayak gitu. Langsung ya. Lu Langsung potong. Oh iya, langsung baru. Nggak peduli. Iya. Ini baru kenal emang harus Nggak gitu. tahu. Iya, harus Emang lu gitu. kalau baru kenal sama orang gitu? Gitu, enjoy. Langsung Salah ya. Makanya lu susah akrab sama orang karena nggak semua orang bisa Agak sedikit nerima. autis, iya gitu. Iya. Hiperaktif anaknya. Iya, Padahal nggak nyabu loh. Iya. Benar sekali. Oh iya, saya Uus, saya mantan penista. Saya artis inbox, saya dulu artis. Gue nonton lu by the way. Iya, OVJ, saya sempat ada di industri dan sekarang gabut. Ada gua pula. Iya. Welcome to the Gabut Club. Ya. Tapi kalau nggak gabut, saya tidak akan bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah saya tonton. Dan Bimo adalah salah satu orang yang dulu pernah gua ngikutin lah channel-channelnya gitu. Dari zaman dulu dia yang cringe-cringe. Masih out of iya, begitulah, nggak terkonsep hidupnya. Iya, tapi baju karena itu doang. Tapi karena gue orang yang mencari apa ya, konsep hidup gue adalah find beauty in chaos. Jadi iya kan, kayak lu Medusa apa gimana? bukan. Jadi kayak misalkan lu kamar lu berantakan nih. Tapi lu tahu lu naruh barang di mana. Ketika kamar lu diberesin, lu malah bingung, aduh anjing kemana ya? Kok nggak kayak gue banget? Iya, gitu. Gue tuh paling suka ya rumah gue berantakan, tapi gue tahu gue naruh di mana gitu. Dan gue menemukan salah satu video lu pun ya karena itu. Karena kalau lu bilang chaos, nggak terkonsep ya mungkin itu. Karena gue suka mencari. Oh, makanya nyambung ya? Nyambung. Oh gitu. iya, gue mulai paham. Yang chaos gini nih, yang sebenarnya punya sesuatu. Yang gimana cara hidup itu bergejolak aja baru Cocok. Nggak yang gini aja Enggak. Gini Singapura gitu enggak ya, biasa. Kayak apa ya? Aja gitu. Singapura itu kota netizen tau menurut gua. Iya gitu. Iya, kayak banyak peraturan yang dibuat hanya untuk ya seenggaknya ada yang salah kayak gitu. Kayak gitu? Kayak ngerokok di jalan nggak boleh, nyebrang sembarangan nggak boleh. Di Singapura juga ngerokok di pinggir ya, Iya, udah kayak udang itu anjing. Itu tuh kayak kota impian netizen gitu. Semua orang tuh punya tata krama, sopan santun gitu. Kalau dibilang Indonesia ketimuran, Indonesia tuh budaya santun enggak. Yang budaya santun tuh Singapura. Indonesia tuh budayanya bukan santun, tapi santuy. Santuy. Iya. Tapi kadang orang tuh terlalu santuy gitu. Jadi gue kadang tuh Iya. kayak gimana lah. Udah lah, jadi gue mau diapain nih? Gue apa nih? Gue siapa? Hai. Gue mau ngobrol aja. Oh iya, ngobrol enjoy kita. Ya. Hai semua subscribernya, don't judge me challenge. Gue tahu harusnya ini Danila ya. Cuman don't hate myself lah gitu. Pokoknya trust no one, Illuminati. Enggak, karena gue di kolom komen gue tuh paling sering dan paling suka itu matahin orang-orang di kolom komentar. Jadi ekspektasi udah, habis ini pas lihat anjing ada orang tatoan. Kak, tatoan kan nggak boleh. Nggak boleh, jangan pakai tangan panjang dong, nanti nggak dijual. Kenapa ya? Lu siapa? Kenapa orang tatoan itu lebih santuy, tapi kalau orang-orang yang tidak tatoan dan merasa dirinya benar itu tidak santuy. Nggak ngerti. Kayak gue tuh pernah ya Bim, Ya. sekali waktu di hidup gue. Sekali banget. Iya. Nggak pernah lupa nih lo. Nggak pernah lupa gue. Jadi anaknya teman gue. Jadi dia nikah sama teman gue yang udah punya anak, umurnya udah 6 tahunan lah gitulah. Oke. Udah bisa ngomong lah segala macam. Udah paham gitu. lah. Udah paham. Iya. Gue lagi ngantri di kondangan, tiba-tiba nyamperin gue gitu. Om kok tatoan gitu. Oh iya, biar bagus, gue bilang gitu aja kan. Anak kecil. Iya. Seni gitu. Terus gue dibilang gini, ditanya sama dia gini, seperti bagaimana netizen bertanya. Pada umumnya, Iya. dengan segala sabdanya. Iya. Berius, kayak gimana tuh dia nanya? Om agamanya apa? Lu siapa? Gue bilang Islam gitu.
Terus dia kaget, dia tersentak gitu kayak, kan ini kan boleh, nggak boleh. kan kalau Islam nggak boleh tatoan om. Iya, emang nggak boleh tatoan. Itu lu PR sih jawabnya Terus kayak, oh gitu, om berarti dosa Nggak bisa dong sholat gitu. dong. Iya, dosa gue bilang Iya, gitu iya. kan. Tapi ntar kamu jangan niru ya gitu. Oh. Orang tua kamu udah ngajarin kamu bener. Iya. Mungkin nanti proses hidup kamu akan bertemu dengan banyak hal, dan mungkin kalau kamu nanti kamu tatoan, seenggaknya kamu nggak sendirian gitu. Oh, Gue bilang gitu. Terus Gue tidak marah sama sekali gitu. Terus kayak iya. gue di situ kayak masih tahu nih, lu Iya. jangan kayak kita gitu deh. Iya, gitu. Kalau seandainya ternyata lu apa? Iya, lingkungan, entah lu kesakit Megadeth, hati. tiba Iya. kan gak ada yang tahu kan tiba-tiba Pantera gitu anjir. Wah. Anjing, Megadeth kayak bapak-bapak gede banget gitu kayak. Iya, Megadeth. Gua lupa ini di channel siapa ya. Iya. Mulai ngeblend, enjoy. Iya. Atau enggak ketemu Megawati tapi jauh. Mega, where's Mega? Megadeth. Megadeth. Tenang. Don't judge me challenge action. Gua anjing lah. Tapi pas gue tatoan gitu terus kayak banyak orang bertanya, gue malah diomongin gitu nggak kesinggung. Paling bete gini aja, Us. Lu tatoan iya, sah enggak sih sholat? Iya. Paling bete tuh. Iya. Sah enggak sih lu sholatnya enggak? Ya, gue sih nggak tahu tapi kalau gue bisa jawabnya gitu ya kalau. Lu gimana? Lu kalau gimana jawabnya? misalnya, Bukan enggak sah ya, itu kan enggak masuk ke pori-pori apaan tahu. Iya, Ada terus gue bilang gitu. Teori aja hidupnya Iya, kenapa bilang, ya? ya dosa lagi gue tatoan. Tapi kalau nyamperin hidup orang dosa juga gak sih gitu? Oh iya. Lu Iya. kena, lu mamam tuh perkedel 2 hari kan. Ya udah dosa gue ditato. Iya. Dosa lo dia ngomongin orang, ngejelekin orang ya Itu udah. sama sih. Sama sebenarnya. aja. Beda versi aja. Jadi kayak nanti kita ketemu di neraka nih, cuma beda lorong. Iya. Lu apa ya tato? Oh, kalau lu apa? Gue ngomongin lu soalnya. Di situ yang cangkar-cengir gua doang Oh gini. iya. Siapa suruh lu? Gua ngeliat orang ini nih, kan di neraka juga sama gua kayak dia pasti bete. Dia pasti bete tuh. Siapa suruh? Gue nyesel ngomongin lu. Tahu gitu gua tatoan juga iya gitu. deh, biar bareng panasnya. Di sini mah ngomongin orang nih nggak asik semua gitu. Tatoan asik-asik kan gitu, boy. Kenapa ya orang tuh mungkin tidak siap sama era modern mungkin? Mungkin. Karena memang orang adalah yang tato mungkin dalam kondisi desperate, Ya. hampir bunuh diri juga ada. Mungkin Ada. gua nggak tahu apa Yes. dia kena impact dari perjalanan hidup dia pas sama orang tua mungkin Ya. bakal gimana ditato segala. Kita tuh sebenarnya buat lu semua tuh nggak semua yang nato tuh BM gitu nggak. Pasti dia ada reasonnya gitu. Gue paham banget problem-problem anak jaksel ketika galau pasti nato. Gue paham. Gue jaksel abis. Tapi dibalik itu semua pasti ada kayak gue enak banget nih keluarga gue kayak gini, lingkungan gue kayak gini, baru apa. Nah jadi lu jangan langsung judge kayak, oh lu tatoan lu, oh iya, ya udah jadi deket deh gitu. Itu apa? Copot dong sepatu apa itu? Enggak. Kita tuh berhak buat bernafas juga, berhak buat fun juga. Jadi jangan jauhin jauhin mah yang itu tuh, yang fake nggak jelas tuh. Yang ngeprank. Emang ke fake Iya kan? Lu kenapa nggak lu tau nggak kenapa orang-orang fake nggak jelas? Kenapa? Sama kayak lu ngelihat ini pohon-pohonan. Iya, pohon-pohonan plastik. yang di IKEA itu. Iya. Iya. Lu pasti kan ngeliat kayak ini asli nggak sih? Gitu, kayak ih nggak jelas dah. Oh, Gitu, bener, makanya bener, orang-orang bener, fake bener, itu bener, pasti nggak kayak jelas. gitu, iya, bener. Dibilang rancu. Lu bener rancu. gini apa ada udang dibalik-balik nih? Udah mateng dong. Mateng sih. Iya. Iya bener sih. Udang dibalik jangan. Apa? Ngadu. Kan ini kan boleh, nggak boleh. Gue kira itu cuman binatang yang 2 huruf. Udan G. Wow. Lu tahu sih. Bantu dong. Kenapa lu jadi Ultraman? Oh, iya. Minta bantuan sama Ultraman. Bantu dong. Untung di Bali nggak ada kedatangan Ultraman ya. Emang apa? Berantakan anjing Ultraman. Ikutan tarik kecak. Sa gitu. Hancur. Tiketnya nggak laku, panggungnya jebol, ya next. Biasanya tuh gua kalau ketemu sama teman baru Gue gitu. tapi belum nonton loh yang episode itu. Gue mau diapain sih, ini apa sih? Nggak ada apa-apa, cuma ngobrol doang. Ngobrol Bim. nyantai. Ngobrol nyantai Gue nggak aja. boleh apaan gitu nggak? Nggak, Bebas. nggak, ngomong kayak Tai. kontol, Bebas, tai, bebas. memek, ngentot, ngewe, Nyantai. bangsat, pukima, Gua suka pepe, Apalagi baik, Siba, iya. bajingan, boleh. Keparat lah apa. Keparat boleh. Fuck. Iya. Cuman kalau keparat tuh kayaknya anime banget gitu. Keparat sambil ketawanya ku. Wah, iya. Aduh, anjing. Wow, Orochimaru kan? Orochimaru bener, dengan bener. ku. Ntar apalah jilat kali gitu. Iya, bener. Ada aja hidupnya si Or.
Nggak nyangka gue Orochimaru lagunya remix Wali. Hah? Ketawanya tuh kayak remix Wali. Gimana bang? Ku akan menjagamu. Lu pernah denger lagu Wali yang di remix gitu kan? Nggak tahu gue di mana. Nggak tahu. Thank you buat the watching, ya like, comment. Cing lah mental gue kena di sini. Iya. Jadi gue sempat perhatiin nih. Gue nungguin nih aduh aja. Kayak penantian yang sia-sia ya. Jadi gue merhatiin. Kalau kata netizen kembaliin detik kuota wifi gue detik segini. Iya, nggak bisa dikembaliin. Lu terima aja apa sih? Iya, Pamri. Kenapa jokesnya selalu serupa gitu kembali? Aduh, 2 menit gue terbuang sia-sia. Atau enggak, gitu. kalau misalnya kita ngupload dikit, lu ngeremehin wifi tetangga gue bang. Lucu banget kayaknya. Kayak WK ROT. Kalau typo lagi mabuk, wapel atau tadi tahu. Apaan aja wopel Ya aja. kan PKL kan deket Oh iya, kan, iya, kan iya, ngaplak gitu. Lagi mabuk tuh. Kalau misalnya ada yang bilang gitu kayak kembalikan 2 menit gue yang sia-sia gitu, kayak enggak, kembalikan 20 tahunan hidup lu yang sia-sia. Iya, sekalian lah. Iya, lu plus juga 9 bulan lu. Iya, dari sia-sia tuh. Kan gue nontonin channel lu dari zaman dulu tuh. Terus akhirnya lu kena masalah yang Bocil nggak terima. Terus lu diserang banyak Para gitu, out of nowhere yang kayak lu salah lu coba. Terus tiba-tiba lu jadi lebih aman gitu. Apa yang membuat lu nyari aman? Pada dasarnya gue tuh nggak suka punya musuh. Sebenar-benarnya gue nggak suka musuh. Even cacing tanah deh, gue tuh nggak mau dia nganggap gue tuh musuh sebenarnya. Karena gue tuh selalu pengen damai. Itu mungkin yang ngebuat gue kayak gue mau ngomong tapi lebih hati-hati deh. Tapi dari situ juga gue ngerasa kayak ini udah bukan gue. Terus gue harus gimana? Akhirnya gue mikir kayak ya gue harus balikin ke gue yang dulu, kayak gue bodo amat, gue memang tipikal orang yang seperti ini, gue bangsat-bangsatnya gue kelihatan, gue tatoan bodo amat, lu mau ngejudge gue mau narkoba mau apa itu terserah lu, bebas bodo amat, gue juga nggak kenal sama lu, lu juga nggak biayain gue bodo amat, tapi gue lebih kayak takut itu. Sekarang tuh gue gitu. Ada efek dari background keluarga lu nggak? Ada. Dari lingkungan? Ada. Karena setelah jujur aja nyantai ya sini ya, berbaur aja ya. Setelah gue kehilangan nyokap gue sih. Gue tuh kadang gini, kalau dulu kan gue basbus gue pulang ada mak gue pun ketawa. Nah sekarang nih kalau gue ngomong apa gitu, nyokap gue kan nggak ada nih. Gue takut kayak ini gue bener gak sih? Gue ngomong kayak gini. Ini gue bener gak sih gue ngelakuin kayak gini? Karena nggak ada yang gue filter. Iya, nggak ada yang gue tanya juga bener nggak mah kalau ngomong kayak gitu. Karena gue sedekat itu sama nyokap waktu itu kan. Nyokap gue waktu itu baru meninggal tahun lalu Juli tanggal 17. Baru setahun berarti ya? Baru setahun. Gue tinggal sekarang gue udah begitu dah. Oh iya. Iya, ngaruh. Babe nggak jelas. Bokap gue. Fake people berarti bokap lu. Termasuk yang ngeprank. Dia kan nggak jelas. Iya kan ngeprank nggak jelas. Gak pokoknya shit. Dari kecil gue nggak tahu babe gue sape sebenarnya. Nyokap gue nikah berkali-kali. Ini nggak apa-apa lu cerita. Nggak apa-apa, nyantai kayak gitu segala macam. Biar lu pada tahu juga, karena gue nggak bisa fake. Gue nggak mau ada border di antara kita. Iya. Jadi gue ngerasanya kayak orang yang berada di posisi lu, gue yakin dengan personality lu ketika lu di YouTube ya, gitu. Gue sih nggak nyangka sih lu bakal ngedrop segitu sih. Soal yang setelah lu kena masalah gitu. Parah kayak sih. Jujur itu ngena banget sih sebenarnya. Kayak mungkin gue mikirnya kayak buat youtuber kayak lu tuh sebenarnya harus dilestarikan. Karena ketika banyak artis yang membawa persona TV dia ke YouTube, dengan nggak ngomong kasar, dengan tidak apa adanya, tidak membawa itu gini gitu, terus kayak bukan gini. Iya. Plus 6. Jangan satu aja males. Oh iya benar. Satu aja males, apalagi banyak. Grup WA lu. Mereka yang membawa personality TV mereka ke personality YouTube mereka, ke channel mereka masing-masing, dan akhirnya mereka punya banyak subscriber karena ya orang sudah mengenal mereka. Jujur buat gua pribadi, bisa dibilang content creator lah, atau kalau bahasa gampang YouTuber lah. Agak bete sebenarnya. Ketika mereka itu datang ke YouTube sebenarnya. Karena gini ya mereka yang pertama, mereka udah ada backgroundnya. Mereka mau ngapain pun rakyatnya ngikutin. Sedangkan kita yang kaum struggle, gue pasti ngewakilin lu juga nih, bener-bener yang original di YouTube. Meskipun konten gue nggak original, karena nggak ada yang original di YouTube gitu. Apalagi ngeprank. Jadi gue tuh rada bete ketika mereka tuh datang dan mereka membawa aturan sendiri. Gue bete. Kayak misalkan standar mereka. Iya, kayak gini nih. Ya pokoknya ngomong nggak boleh ada yang nggak jelas, pokoknya ngomong harus kenanya gimana caranya dia ngerangkul, padahal gue yakin dia sendiri pun si orang itu sebenarnya nggak gitu-gitu amat.
Iya. Aslinya. Iya. Di balik ini semua. Jadi maksud gue di sini pesan dari gue buat lu semua yang nonton siapapun lah, gue nggak nyebutin nama. Emang udah banyak banget sekarang. Lu jangan gampang kayak oh dia hidupnya lurus banget, ih dia gak ada masalah banget, ih bisa keluar negeri, oh mobil ganti-ganti, jangan gampang ngemakan lah. Yeah. Pegang omongan gue, pasti ada something yang sebenarnya agak cacat gitu problemnya, tapi nggak mau dipublish. Beda sama yang content creator kayak ya gue begini, kondisi gue begini, bahkan, ya nggak apa-apa. Bahkan gitu. kayak lu mungkin gue juga termasuk yang mengumbar cacat gue. Karena kita tuh bener-bener nggak mau ditutupin gak sih? Iya. Kayak yaudah kita begini, track record kita dulu begini, kita pengen berdamai dengan itu semua. Ya gue udah gitu. Kayak orang pada bilang ke gue gitu ke channel gue kayak, "Bang, kalau aib itu harusnya ditutupin." Kode ya? Iya, jangan lu umbar di depan. Gue bukan ngumbar itu. Sebenarnya bukan aib sih, Us. Iya. Kalau aib tuh draw my life. Bang, buat gue ketemu Bimo hari ini. tetap aku di hate comment. Iya. Itu aib sih. Itu dia bikin itu tuh malah jadi aib. Proudly to be sorry kehidupan gue gini, jari gue nggak sempurna, gue jebret nonton, kasihanin gue dong. Kayak gue disuruh bang celebration lah, kita tuh pengen tahu. Enggak, maksudnya wah ngemis digital. Iya kayak ini kan gue udah sedih nih masa lalu gue nih, lu tonton ya, kalau bisa ini skip tuh iklan. Mohon maaf, ada brand nggak di situ, masukin deh sekalian, kasihan gue udah nyewa orang gambar. Iya sih. Kenapa ya orang kayak gitu, kenapa ya? Orang beda sama gue maksudnya gue ngasih tahu yang lagi terjadi, track record gue begini, tapi ya udah, nggak yang dijadiin tetep ya, gue sedih, gue hancur, gue galau, gue rugi, tapi gue kontenin enggak. Kalau emang segitu lu keponya, lu tahu, ya udah lu tenangin diri, dia emang kayak gitu dulu, gue ketemu dia tuh pas malam minggu di situ tuh, dia muntah-muntah atau apa, that's it. Jangan malah kayak, iya oke teman-teman, sekarang gue lahir dari baru lebay, gak suka. Gue bukan temen lu. Gue suka, gue apaan sih? Aduh anjing, Bimo bangsat. Apa? Gue dulu naik sepeda, lebay anjing. Oh, saat ini berubah, nerdet, cepet-cepet. Ngapa ya? Lu pasti ada yang kena banget nih. Ya itulah yang gue rasain gitu. Gue sama jobnya sama lu mungkin di luar sana ya. Tapi untuk hal itu, main kita Iya. Anang KD. Wah, apa tuh Anang KD? Goodbye UN. Sorry, goodbye. Gue gak bisa fake. Salah satu kenapa gue jarang collab juga gitu, Us. Banyak adalah beberapa yang kayak, kita ngomongin ini. Gue ngeliat dulu orangnya. Lu kehidupan lu bergejolak, apa lu setelah lu brojol, lu ke Singapura, lu beli rumah Barbie ada 12 biji. Iya, kayak kalau lu yang tipikal yang Singapura itu lu gak bakal join sama gue. Gue ngomong apa lu cuman kayak kan gue juga ngerasa sangat tersanjung gitu ketika lu nge-DM gue minta buat itu ngobrol DM bareng. Seadanya itu gue gambling bos gue. Hey dibales. Iya, enggak lama lagi besok gue tagin gitu. Iya, ketahuan banget lu gabut sebenarnya. Aduh, pengen. Iya bener. gue aduh anjing gue di EW nih gitu gue kayak. Enggak, tapi untungnya gini. Kan kalau di Instagram tuh kan kasta, Us. Iya. Lu kalau enggak verified lu jarang dibaca. Gue kan kebetulan belum verified dan gue nggak ngurusin sebenarnya. Untungnya dibaca itu gue seneng. Karena Instagram tuh kasta. Kalau di Instagram tuh yang sekarang tuh gue liat tuh emang bisnis banget, oke lah. Ada beberapa orang yang teman-teman gue pun hidup dari Instagram. Tapi sekarang yang bikin gue nggak asik sama Instagram tuh, karena gue kan nggak ada Twitter kan, gue udah nggak main apa segala, gue cuma main Instagram. Tapi lu bikin kayak, lu siapa? Oh, lu verified ya? Dia gue balas. Ada. Lu percaya atau enggak? Di dunia gue yang gue geluti selama bertahun-tahun ada kayak gitu. Lu bener-bener lu siapa dulu? Lu siapa dulu? Lu siapa nih? Oh lu gini, oh enggak deh, nggak tahu. Ya untungnya sih gue tahu channel lu dulu dibanding Instagram lu sih. Ada loh kayak gitu. Lu siapa? Oh lu impactnya gede. Oh ini yang waktu itu ngomongin ini. Oh iya. Pertemanan itu cuman title. Fuck lah, lu jangan bangga ketika lu join sama grup yang isinya orang-orang baik semua, dan orang itu bukan baik, sorry. Orang itu yang bener-bener tahtanya tuh dia ini, dia artis ini, dia pernah ini, dia di YouTube subscriber ini, lu jangan bangga. Lu tuh tetap dijudge nothing sebenarnya. Cuman secara halus. Hati-hati. Buat apa lu berteman itu tuh untuk title teman artis. Kayak gitu. gue waktu di grup yang ada grup YouTuber gitu kan, 10.000 sampai 100. Terus gue sejuta, gue di-invite jadi sejuta sampai berapa juta gitu. Di situ gue nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, karena gue nggak mau temenan sama orang. Kemarin sempat ada yang nge-DM gue yang apa, oh bang sekarang lu kan, gue kan kemarin dapat silver play button kan. Oh iya 100 ya. Iya. Terus wah bang berarti lu udah masuk grup WhatsApp yang subscriber 100.000. Terus kayak geli nggak? Hah? Ada anjing. Oh ada ya grup sesampah itu? Mau grup gue cuman kaos-kaos brand lokal yang gue suka juga bodo amat tuh.
Anjing. Tapi ada TikTok, ngerti gak lu? Ada yang diomongin di situ. Nah, gue join di grup mereka, gue kayak gue ngechat enggak, isinya juga cuma share video baru, bantu nonton. Gue takutnya pas Video baru bantu nonton. Kalau cocok kalau ngeprank gold digger yang di setting pakai pacul segala macam, Ferrari-nya minjem atau gimana? Atau enggak YouTuber re-uploader masuk juga gitu di situ. Berikut adalah 5. Oh, anjing lah. YouTuber re-uploader ada di situ. Iya, terus yang uploader itu juga line-nya atau WA-nya tuh juga nama itu, saking enggak mau ketahuan ya. Iya. Bete kan lu. Anjing buat apa anjing? Ada yang calon rempah-rempah, lu tau lah channel itu lah ya. Ya bukan. Jadi dia tuh tetap calon rempah-rempah. Berarti masih benih. Masih benih berarti. Dia tuh enggak mau expose. Iya. Lu masuk grup itu tetap bisnis ya. Lu tetap harus tahu gue siapa. Lu masih di bawah gue, oh sorry, lihat nanti deh. Kejam, men. Udah enggak ada lu main-main. Oh, lu anak komplek mana? Ayo kita main gundu yuk bareng. Udah enggak ada. Lo siapa, lo punya apa? Makanya yang gue takutin ketika gue masuk grup WhatsApp itu, ya, gue lagi main handphone dilalerin gue. Oh, nggak ada yang ini? Bukan. Apa? Oh, grupnya sampah. Sampo metal. Sampah. Iya. Sampah. Jadi kayak, banyak laler. Ini bukan ini. sampah tahu, ini handphone gitu. Tapi kok banyak laler. Nggak, gimana ya, orang tuh macem-macem lah sekarang. Jadi nggak, tapi yang bener-bener tadi yang gue, kebetulan gue juga gini, ini gue sekalian ngobrol ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini gue mau menguakkan keresahan gue ketika ada content creator, bisa dibilang, atau YouTuber gitu yang mengadakan meet and greet. It's okay, fine ya, tapi berbayar. Gue ngerti banget ketika orang emang udah suka banget nih sama salah satu YouTuber lah gitu. Yeah. Dia bakal ngelakuin apapun. Bener. Dia mau bayar 3 juta asal megang pinggul dia rela. Yeah. Ada yang kayak gitu ya. Cuma di sini yang gue benci adalah ini si kreatornya nih, dia mungkin star syndrome atau apa. Next lu kalau mau ketemu gue, lu harus bayar segini. Ntar gue adain ya di sini. Lu harus nonton. Bete. Itu yang bikin gue geli kan. Geli. Gue siapapun lu, gue nggak peduli yang nonton konten kreator berapa juta, gue nggak peduli. Tapi ketika lu bikin meet and greet, Padahal mungkin orang itu di channel YouTube. Padahal juga meet and greet nih pas lu datang nih sesuatu segala macam, paling apa sih Q&A, kan, terus nyanyi. Q&A mah bisa di Instagram. Ya udah, ngapain pakai ada di abnormal? Rasulullah banyak umatnya nggak pernah narik duit. Iya kan? Nggak pernah. Nggak ada. Lu mau VIP, lu ngobrol paling depan. Lu kalau gold agak ke belakang. Kalau bronze lu dari pagar, dari sekatan. Lu cuma ngeliat pala si yang lu sukain. Fuck man. Nggak ada temenan-temenan di sini. Kalau lu menjual jasa, ya lu mereka harus bayar sih, kayak lu MC, lu stand up, lu main musik gitu ya, mereka bayar ngelukis. Lu mau lihat karya gue, ya masuk nggak apa-apa. Ngelukis pasir. Iya gitu kan, abis itu dimakan gitu. Enggak, jangan. Oh jangan. Ntar gitu lagi. Gak kayak gitu, gue emang sebenarnya ini gue juga jarang, gue nggak pernah ngasih tau ini sih sekarang. Gue bete itu. Ya gue juga bete sih. Sekarang tuh nyari temen tuh susah tuh. Iya bener, gue akuin sih itu nyari temen susah sih. Harus ngeliat dulu. Makanya konten lu sadar nggak sih kalau konten lu telah memfilter orang-orang yang nonton lu, termasuk gue. Ya gitu. Ada artis yang tidak tahu lu dan baru tahu ketika mereka nyemplung YouTube. Wow, gitu. Oh ternyata si ini bakal. Oh iya gitu. Lu masih mau deh. Iya. You wish. Iya, Merry Christmas. Ya, you wish you Merry Christmas. Gua lupa ini di channel siapa, bodoh amat. You wish you Merry Christmas and Happy New Green Tea. Iklan ternyata. Promo ini. Ini keresahan gue ini, Bim. Ada beberapa channel gitu yang menurut gue subscribernya nggak begitu gede gitu, terus kayak menaruh barang gitu kayak hati-hati gitu kayak. Yang ada mereknya dimundurin. Terus kayak lu pede banget deh. Iya. Lu pede banget deh, channel lu bakal gede gitu. Sejak kapan tuh wafer notice lu? Iya gitu kayak ngapain dari kayak lu belum brojol wafer udah ada. Ketika lu makan itu produk dan lu ngerasa itu enak, terus lu kasih tahu kalau produk ini enak, ya itu malah lebih jujur. Maksud gua kayak review jujur. Iya, kayak kalau emang barang itu ada di ketika lu lagi ngobrol dan ada itu barang, ya memang itu naturalnya ada di situ, ya kenapa enggak? Jangan gitu. harus kosong dulu, no sponsor. Enggak kayak gua yaudah deh, kita gini aja deh, karena lu baru kenal lu. Kita berterima kasih ke produk yang bermanfaat buat lo dan bermanfaat buat gue. Oke, kita ganti-gantian. Lu dulu. Gue dulu ya. Coba.
Terima kasih untuk sepatu Nike atas kenyamanan kaki saya dan kaki saya tidak pernah engkel. Untuk Chicken Nugget Fiesta, terima kasih sudah membantu saya untuk menggoreng-goreng karena saya susah masak. Jadi terima kasih Fiesta Chicken Nugget. Mau yang huruf-huruf, mau yang dinosaurus, it's okay. Ya, karena saya sama. Karena ya udah jadi kayak gitu. Terima kasih buat charger abal-abal yang dijualin di counter-counter pulsa pinggir jalan. Aku jadi bisa ngecas vape aku dan ngecas beberapa gadget aku dari situ. Dan kualitasnya ternyata lumayan. Tapi aku pertanyakan kenapa masih ada garansi setahun. Iya, kan murah, terus barangnya cepet rusak, kenapa ada garansi setahun? Anda percaya diri sekali, produk Anda akan sampai setahun. Tapi giliran diklaim kok kita bingung ngeklaim kemana? Ngeklaimnya kemana gitu, kayak tapi murah iya, gitu. Bener. Bisa beli lagi tapi ada garansinya, tapi bingung lah. Tapi terima kasih. Pede sekali. Terima kasih untuk kandang kucing di rumah. Nggak ada mereknya tapi ngebantu kalau gue lagi nyapu, kucing gue di dalam. Pasir yang wangi juga tuh, yang tainya jadi wangi. Oh iya, ada tuh. Gue juga punya. Gue di rumah ada kucing. Oh, ada kucing. Thank you. Terima kasih juga buat Kutang. Aku jadi tidak gerah di rumah dan bisa pamer tato. Terima kasih juga untuk brand gue sendiri karena gue nggak perlu ngikutin hypebeast yang puluhan juta tapi nggak sesuai sama muka. Terima kasih buat Sempak Playboy. Aduh anjing. Terima kasih buat Sempak Playboy. Aku jadi tiap mau ngewe sama istri ngerasa ada Playboy. Next gue mau kan gue punya mobil nih. Ya. Mungkin buat bengkel-bengkel ada yang mau endorse gue, benci banget. Jadi ketika lu hobi dan ada orang lu harusnya keluar duit dong buat jujur gue buat mobil, gue napas setengah-setengah tiap bulan, gak ada yang di endorse. Iya. Gak ada yang di endorse. Maksud gue ya ada harga yang karena apa ada memang, tapi gue pun gak minta. Nah kebanyakan gue mengalami ada beberapa teman gue, sebut saja Sean Kingston ya. Si Sean Kingston ini dia menyalurkan hobi, tapi apapun tuh harus di endorse. Membawa-bawa channelnya. Kayak gue dari ini segala macem. Gue mau pakai produk lu dong, tuker promo. Gue nggak usah bayar bisa nggak? Yang padahal nih si tempat ini tanpa dia pun ini udah eksis mampus, sampai turun temurun. Iya sih. Ada loh. Iya harusnya makin kan kalau lu butuh kan harusnya lu beli. Ya beli aja, gue mah bodo amat, nggak usah mikir lagi, apalagi hobi. Iya. Iya udah. Ini gue mau kayak gini, cuman lu kan itu barangnya mahal dong kalau bengkel. Iya, ya lu barter ya ntar ini gue nggak usah ini deh, udah ntar gue ini di channel, di relate-nya ke situ mulu. Sosial media yang dia punya, power yang dia punya. Padahal kalau lihat powernya juga, ya gila. Oh iya. Ada loh. Itu kalau dihack dia bukan siapa-siapa tuh. Iya emang. Nggak jelas. Dia kehilangan jati diri dia kayak ngeblank. Dia jadi joker. Aduh anjing. Dia langsung punya mental illness langsung dia pamerin di sosmed. Iya. Ini bionya introvert. Ini adalah cerita gue saat gue ngerasa gue bukan siapa-siapa lagi gitu. A threat gitu. Sebuah utas gitu. Awalnya gue adalah pemilik channel ini gitu. Gue ngerasa bangga dengan channel gue yang gue buat dengan kerja keras gue. Nah lu ngomong itu, posisinya lu bayangin kalau lu ngomong itu lu dibikin Draw My Life. Iya kan? Gue dari keluarga yang kebetulan babe gue mirip Blanka Street Fighter. Waduh. Gue dari ujung dari jauh nyetrum lagi kan. Tapi keren tuh Blanka. Parah, tapi gue dalsim banget anaknya. Wih, dalsim parah. Handphone Cina dong. Dalsim? Apa? Dual SIM. Berusaha terbiasa, Don't Judge Challenge, Scene 3, Action. Baik lagi tadi yang banyak netizen yang bilang ke gue kayak lu ngapain sih bang, lu ngumbar-ngumbar aib istri lu ngumbar-ngumbar aib lu ke belakang apa segala macam. Terus gue mikir kayak soalnya kalau gue ngomongin di depan itu gue masih bisa jujur. Oke. Tapi kalau sudah gue nutupin aib gue terus akhirnya gue jujur, itu adalah bukan jujur, pengakuan. Oh iya beda. Itu sih jadi pengakuan, ya udah deh gue ngaku gitu. Jadinya bukan. Iya, dan gitu. Gue nggak suka gue yang pengakuan gitu, yang terdesak baru ngaku. Lu kalau bangsat, lu bilang dari awal, gue emang begini, track record gue begini, lu terima apa enggak? Ya udah. Jason Ranti bilang semua akan bangsat pada waktunya. Iya udah gitu semua loh. Akan bangsat. Jangan pas udah anjing gue mau ke gap nih, udah gue umbar deh, gue bikin klarifikasi, berak lu semua. Kayak Ata.
Siapa sih dia? Kayak misalnya Atta dulu kan katanya kalau 10 juta subscriber mau bikin masjid, ya kan? Mana sekarang? Sampai 20 juta nggak bikin. Malah Alphard dikarungin jadi gold. Buat apa sih kehidupannya? Gue jadi julid ya. Anggap aja gue sih netizen juga loh. Iya, nggak begitu. Karena kita God bless you. Karena gue sering memposisikan gue kayak lu netizen bisa ngomong ke gue seenaknya. Seenak jidat. Sejempol-jempolnya seenak-enak lu. Sedangkan public figure harus behave. Enggak anjing. Gue pengen memperlakukan diri gue sama kayak lu bisa komentarin apapun, gue juga bisa komentarin apapun. Kayak misalkan bisa nyerang lu balik loh. Iya. Gitu. Kayak misalkan kayak Atta nih, sebelum kan Atta belum bikin masjid sampai 20 juta subscriber ya kan. Terus dia kena masalah sekarang nih. Entah bener entah enggak sih ya. Ya kan? Ya terus kalau seandainya dia habis kena masalah ini baru bikin masjid kan kesannya jadi kayak pengakuan. Kayak jadi semua yang dia lakukan sudah tidak murni ingin dilakukan gitu. Iya. Kepatok dengan sikon. Iya, kita lihat saja sih pergerakan dia kan kemana. I'm watching you. Kita lihat saja. Kan sudah banyak artis yang kena masalah, terus naik haji, terus tiba-tiba umroh, berhijab, terus santunan ke anak yatim gitu. Iya, ada tuh tipe-tipenya gitu tuh. Ada gatal nih di ujungnya. Iya kayak terus dan netizen itu sebenarnya paham tahu. Ya gitu? Iya, misalnya ada orang kena masalah apa, terus kayak paling bentar lagi juga gini. Paling juga bentar lagi gini naik haji. Paling bentar lagi. Sampai udah tahu gitu ya? Iya. Wow. Jadi kayak ya udah kalau misalnya lu kayak gue kena masalah ya sudah, gue malah habis kena masalah malah tatoan. Oh gitu loh. Ya, biar gue gitu. Iya. Oh, oke. Jadi sebelumnya kan gue udah punya tato di dalam tapi kan gue old school. Jadi gue dari dalam keluar. Oh iya, nah beda tuh. Kalau lu new school. Enggak juga. Dalam dulu. Dalam dulu. Baru keluar. Karena kalau dari luar belum tentu mau ke dalam. Itu. Kalau dari dalam udah pasti keluar. Itu dia. Itu juga. Segala sesuatu yang di dalam pasti keluar. Kalau yang orang yang nunjukin luarnya doang jarang-jarang yang mau ke dalam. Ih, mantep banget filosofi tato. Udah, filosofi gitu tato. Jadi ketika Anda mempunyai teman yang sekiranya tatonya emping doang tapi gambarnya di sini, enggak asik. Lo telah dulu dalamnya, ada gambar apel kebalik apa enggak, tapi di posisi yang ketutup. Itu baru lu berhak jadi teman. Tapi apelnya lambang MacBook. Bukan penting. Gue tuh mencoba untuk mengubah stigma public figure untuk iya dong, bantulah. Iya, bantulah gue ini kita yang sebenarnya ya kita emang toh juga misalkan ini berhasil pun juga yang senang juga yang mereka yang fake gitu, ngerti nggak? Mereka akan pura-pura membuka diri mereka gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya tetap ya itu tersedak kan, nggak jujur kan? Ya itu dia maksudnya. Ya ketika tadi gue sempat ngobrol juga sama Bimo gitu di konten Bimo sebelumnya yang WhatsApp. Nah iya terus kayak Bimo bilang kayak ya gue sih lebih kayak sekarang uang gue tuh ada di YouTube, uang gue tuh ada di sini dan gue tuh takut maksudnya gue kehilangan periuk nasi gue apa segala macam. Ya, gue jujur. Gue kehilangan berkali-kali periuk nasi gue sih Bim, tapi itu dialah yang menyortir teman-teman gue juga akhirnya. Di situ lu baru tahu kemana temen lu yang bener, kemana temen lu yang udang dibalik-balik. Iya, terus kayak teman berikutnya gue ketemu sama siapa? Oh sampai situ? Iya, kayak gue bisa ketemu lu kan? Shit. Kayak Robert Downey Jr. dulunya pecandu narkoba, sekarang Iron Man bro. Apakah fase dia dalam memulai lembaran baru gagal? Tidak sih. Itu gimana? Masalah orangnya. Iya, gimana orangnya aja sih gitu. Tidak usah berlindung di balik pembenaran kalau kayak gue tuh serba bener. Iya, atau enggak kayak ya itu kan dulu gue tuh udah gak gitu apa. Enggak. Ya udah aminin aja gitu. Aminin saja apa yang sudah lu lewati gitu. Nggak usah lu jadi menolak. Enggak, kayak kesannya tuh si orang itu pun jijik sama masa lalu dia. Gue benci dia kayak gitu. Ya udah gitu. Orang-orang yang jijik sama masa lalunya adalah orang yang takut miskin. Iya. Orang kayak aja men. Iya kayak kalem aja hidup kan. Tipikal orang miskin yang jadi kaya ada dua tipe. Satu. Orang yang akhirnya jadi kaya dan dia mampu untuk bisa miskin lagi. Ketika dia miskin kayak ya udah kenapa emangnya gitu. Ada yang juga biasa juga, gue udah ngerti. Udah pernah ngalamin juga kan gitu. Jadi kayak gue tahu kok cara ngejalaninnya kayak gimana. Dan ada yang saking gak mau miskinnya dia sampai fake, sampai nutupin, sampai nggak mau dibilang miskin lagi gitu. Capek loh kayak gitu.
Bener deh, jadi orang fake tuh capek banget loh. Iya. Lu nggak bisa kemana-mana, lu nggak bisa seenak jidat, lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Iya. Wah capek banget sih, karena terlanjur sama orang lu udah image lu kayak gitu, dan lu harus kayak gitu, itu capek mampus. Iya. Jadi diri sendiri aja lah. Lu suka anime ya udah, lu suka mabok tempat murah ya udah. Iya. Lu suka mau apa ke pasar malam 12 minggu sekali, bodo amat gitu. Tapi lu damai sama diri lu sendiri. Iya, Gak iya. usah karena fame, oh gue harus gini standar gue soalnya gue mau tinggi. Iya. Iya. Norak. Ada beberapa kayak itulah yang makanya standarisasi YouTube dan artis konvensional Iya. itu harus berbeda sih standarisasinya. Makanya kenapa gue seneng banget lu ngabarin gue karena menurut gue karena lu punya suatu hal yang menurut gue tuh jiwanya YouTube gitu. Jiwanya YouTube tuh ya lu Bebas. dengan ya lu home production Ya. dengan kru yang tidak banyak Ya. gitu yang apa Muka jerawatan. ya itu bonus lah gitu. Ya Iya. lu, tapi lebih parah Ewing sih. Iya. Kayak Ewing tuh kena senjata M4 di muka gitu loh kayak terus di spray nggak di tap nggak kan kalau tep gitu kan. Oh iya. Iya. Oh iya kalau tapi kan tek burst gitu ya. Iya. Kalau ini langsung tekan klik kiri. Iya. Brat. Iya. Udah gitu pakai scope 6 gitu jadi Hai kayak semua, nama gue Wing dan sini kan gue untuk menemani malam Jumat lo. Malam Kalau lo malam setiap Sabtu hari. juga boleh tapi Boleh. booking dulu ya gitu kan. tergantung. Ternyata dia Mau jual dimana. diri. Ternyata Ewing jual diri. Taunya Ewing kedok. Hai semua. Ewing teman gue tapi. Iya, gue Enjoy. juga tahu kalau ya gue juga mau bikin konten ini sama Korigoro juga sih karena gue belum kenal sama Korigoro kan dan gue termasuk salah satu orang yang kayaknya ini orang asik nih gitu. Lu Korigoro tuh termasuk salah dua lah konten creator yang menurut gue Sajian otentik salah lah 3 gitu. ntar bener 7. Emai. Emang lu aduh tapi ini ya lu nyadar gak sih kan lu kan sering komentarin orang cringe ya. Iya. Lu tau gak waktu konten lu sama Anya lu cringe? Oh iya. Enggak. Oh iya. Enggak lu anjing lu. Enggak. Lu ngerasa gak ada yang salah. Hah? Bangsat. Emang Chris enggak ah. Gue seneng aja, happy aja. Gue penonton dewasa. Gue penonton dewasa di sini. Bagaimana lu menjadi konten kreator dewasa untuk konten-konten bocah? Konten-konten untuk halayak, ya kan? Lu komenin, lu kelihatan lebih dewasa kan? Iya kan? Nah, gue orang dewasa nih, ya, yang nonton konten lu, gitu. Lu ngerasa gak? Kan kelihatan banget. Iya. Anjir lu cringe banget bangsat. Seriusan. Ya gimana maksudnya kan? Iya sih emang. Kayak Iya. Gue udah berusaha sewise mungkin loh padahal situ. ya karena lu berusaha anjing. Gitu ya. Harusnya biasa aja. Lu biasa aja bimo aja gitu kayak lu sama gua gini aja tapi pas sama Anya tuh enggak kayak lu kayak ngeredam nafsu gitu. kayak lu nginjek rem kenceng-kenceng. Iya. Gitu. Kayak Ya gimana? ya tahu gua Ya, gitu. lu paham kan? Tuton Ya, segede iya kan? Iya, skak. tapi nggak bisa jawab ya. Ya udah, Gue mau ngilang. Maksud gua kan lu takut ketika apa yang lu lakukan di konten lu itu berbalik ke lu kan. Iya kan? Konsekuensi ini yang lu sebenarnya lu takutin kan. Gua takut. Karena lu terlalu barbar dan lu terlalu savage lah lu kalau lu komentarin sesuatu gitu kan. Tapi emang itu konten itu menurut gua berbalik ke lu. Tapi gue nggak apa-apa, maksud gue ya ada karena gue pernah mengalami itu gitu jadinya ya ini wajar. Tapi ini orang nyadar nggak gitu kalau Iya. lu tonton lagi, lu cari video lu yang paling savage, yang paling barbar, video-video lu lama lu sebelum lu bermasalah sama bocil tuh. Iya, lama. Lu tonton itu, terus lu tonton lu sama Anya, lu tonton anjing. Lu tonton asli lu pasti ini ya Muka gue merah itu. nih lu nonton gini nih. Gini nih.
Apaan sih? Tapi jujur gue juga nggak mau nonton lagi sih. Nah itu dia lu. Gue nggak mau nonton lagi. Lu nggak mau nonton lagi. Karena gue tahu itu di situ gue Iya gitu kan loh. lu aja lu nyadar anjing. Iya. Gua nonton sama dia nih, gua sama Anya gua bilang, "Ya apaan sih si Bimo?" Gua bilang kayak apaan sih gitu. Gue geli sama diri gue sendiri. Iya lu. Nah, itu kan lu berarti lu Iya. cuma berada di tahap geli, cuma lu belum di tahap menyadari kalau itu sebenarnya bumerang kan. Iya kan? Mind blowing. Iya, itu maksudnya ya gue sebagai penikmat fiksi iya, gue iya. ya gue cuma menyuarakan suara gue dan gue lebih gentle dong. Iya, gue akuin itu juga gitu. Iya kan, gue tidak seperti netizen yang dengan akun cuma bulat gitu, belum dikasih foto. Pacar sampai agama itu salah bang. Enggak, yang salah itu udah punya pasangan seagama terus lu sakitin, itu lebih salah. Itu salah. Nah, itu lebih salah. Pasangan lu dibungkus tapi lu sama yang lain. Nah, itu lebih salah. Itu lebih salah. Atau enggak lu nikah seagama, seiman tapi dituntut orang tua. Oh, salah. Salah. Itu aneh. Salah. Kan jalanin lu. Iya. Toprak humor. Ya Allah, betul buat. Itu kalau ada beneran orang dagang ketoprak humor gitu ya. Bang, kecapnya banyakin ya. Siap. Iya, gitu ke muka dia gitu. Iya. Bang, kenapa ditaruh di muka kecapnya biar muka saya manis, Dek? Gitu. Ih, gemes. Terus ini gue di mana? Shit. Itulah ya. Terus dia naik pakai gerobak gitu kan, Dek, makasih ya, Dek ya. Kan gerobak. Ya Allah, tapi digasnya nyamping lagi gitu kan, gerobak kan gini. Gitu. Abang bisa aja bercanda mulu ya kan, ini ketoprak humor. Siapa suruh nyetopin? Iya. Salah kita juga ya. Iya. Lu cringe banget sih. Iya, Allah cringe banget. Tiba-tiba dioper ke gua cringe-nya. Biar gua aman dikit gitu. Atau enggak muka gua merah anjing tahu mulu. Thank you, Lois. Iya, terus atau enggak pas ketoprak humor abangnya mau berhenti gitu kan. Set. Bang, sini Bang gitu. Terus abangnya kebablasan kan. Terus kebablasan gitu. Abang, kenapa kebablasan Bang? Ini saya lagi nulis surat resign. Buat berhenti. Abang bercanda mulu. Ya kan saya ketoprak humor anjing ke situ lagi. Bangsat anjing. Aduh, anjing gerah. Aduh, lu ini AC loh. Ada beneran ketoprak humor, ada beneran anjing. The real ketoprak humor. Udah ngegasnya gini. Iya, ngegasnya gini. Bikin capek-capekin bahu anjing, cuma buat bercanda doang anjing. Effort ya? Iya. Tapi bagus, nggak sampah. Iya, cuma lama-lama abang itu gila bang ya bro. Abang tiap hari yang dipikirin bukannya belanjaan pasar. Ntar bercanda apa rasanya gitu nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Oke, Senin ini gue mau jokes ini. Bingung tuh yang beli juga bang, rasanya nggak enak lah. Ya gue aja nggak peduli. Ya orang gue bikinnya bercanda, ya. Kan ketoprak humor. Orang gue bikinnya bercanda, ya iyalah nggak enak anjing gimana sih? Thank you banget, ini treatment yang paling free ya. Jadi lu beruntung sekali lu nonton ini di rumah, lu nggak perlu kemana-mana, lu nggak perlu pijit-pijit kaki lu ada ikannya, nggak usah ya. Ini lu begini aja, lu rahang lu itu semakin tirus nih. Berarti di YouTube udah 4 tahun berarti ya? 4 tahun cuy gue. 4 tahun? Keluh kesah segala macem, enjoy. Oke. Terus lu akhirnya lu menemukan titik di mana Anya nge-DM lu terus untuk kerja sama. Iya. Untuk buat video bareng. Gila lu sih, gokil sih Anya Geraldine, Bro. Tapi buat Anya, enggak gue harus ngomong karena gue nge-follow Anya. Oke. Anya tolong beri kami kepastian. Anya beri kami kepastian untuk para lelaki di Indonesia, beri kami kepastian. Kenapa nggak stabil? Apanya? Ukurannya di beberapa baju kayaknya buff gitu. Tapi di beberapa kalau dia lagi liburan ke Bali, enggak juga gitu. Iya. Tapi dia ganti baju lagi kok buff lagi gitu. Kayak ada sistemnya kali. Ada sistem. Sistem apa anjing? Plug and play. Jadi dia nyetok banyak kali. Coba buat Anya. Iya. Respect, tapi tolong beri kami kepastian. Karena netizen itu tidak suka dibohongi. Tidak suka dibohongi, benar. Tapi gue pengen sih, mungkin baru kenal, gue kan belum pernah kenal sama Anya ya. Gue pengen deh baru kenal sama Anya Geraldine deh kayaknya pengen bisa ngobrol. lah, Pengen bisa ngobrol lah sama lu dia. ngobrol tuh. Sekaligus lu nanya kepastian kan. Oh iya bener. Tanya aja depan gitu. Iya. Ya orang waktu itu juga Anya DM gue juga gara-gara Alice Challenge itu kan. Nah. Gue suruh Alice Challenge depan gue.
bubar. Tetangga. Ih. Itu kayaknya sliding levis juga nggak bisa nahan sih. Nggak bisa, lu mau setting kakak juga nggak peduli. Nggak peduli. Iya, iya. Gue cringe itu kan. Iya, iya. Paham kenapa gue cringe kan? Iya. Iya gitu lawannya lu gimana? Iya, itu ngepres nafsu tuh. Kayak Berontak kayak tahu. oh, tahu nggak berontak anjing. Soto ya? Soto gebrak ya sih. Tahu nggak berontak anjing, tahu tuh slow. Tahu slow. Yang berontak apa ya? Kalau tahu tuh di misalnya ada tahu nih di meja, kita gebrakin itu gitu Oh, doang. iya, Dia slow, Bro. yang berontak Karena dia udah tahu. Oh Iya kan? Karena dia tahu. Makanya dia slow gitu kayak ya gue tahu kok lu bercanda doang. Ya gue tahu kalau lu lagi mau motong gue kan. Iya, karena dia tahu. Tahu, bener. Makanya slow kayak ya udah digoreng dikit aja asik gitu. dikit. Digoreng juga dia nggak mau tepung mau apa variasi. Kayak kalau goreng tahu tuh nggak pernah nyiprat gitu loh kayak. Iya sih. Kayak beda sama nugget. Slow. Minyak. Ngapain lu? Nggak usah muncrat tuh. Gue udah tahu gue slow. Udah biarin gue aja sendiri. Iya gitu, me time itu gue lagi. Gue tahu kok kodrat gue sebagai tahu, gue bakal masuk jadi gehu, jadi gehu isi, jadi gehu jeletot. Jadi gue udah macam-macam. Gue tahu. Sapo tahu gitu. juga bisa. Iya. Bisa enjoy. Lagi mau lembek, mau asam, mau manis bebas. Iya. Cuman ada tahu yang kehilangan identitas. Aneh. Dia kehilangan identitas dia, Bro. Aneh. Untung-untungan gitu dia. Lu tau nggak tahu yang untung-untungan? Sapo tahu. Kok sapo tahu? Ya sapo tahu. Siapa berani? Siapa tahu. Aduh anjing lah. Untung-untungan. Iya bener sih. Iya. Nggak ada yang tahu Kenapa depannya. jadi YouTuber ya? Siapa tahu. Baru tahu kalau ternyata studionya ini nggak di rumahnya Bimo. Beda. Rumah gua kecil. Rumah lu kecil. Oh, jadi lu di sini studionya. Di sini Ya, studionya. dan Bimo ini ternyata gue juga baru tahu juga kalau dia tuh squadnya cuma berdua. Ya. Sama seperti saya. Iya gitu. Iya, aku dan Sarul doang. Bisa ya? Iya. Ke handle lo? Ke handle nggak? Tuh. Lihat. Gila, bromes yang luar biasa Gua ya. tuh nggak kayak gue tuh kurang kasih sayang nggak mungkin gitu kayak editor gua aja gua kayak lu mau peluk dong gitu. Lu nggak boleh sering-sering ngobrol sama lu. Ya jangan dong. Takut Gua, skip gue. Kan gue jarang-jarang ketemu teman kayak lu. Oh iya benar-benar. Iya. Biasanya ketemu teman yang kayak gimana? Bro lu nggak syuting? Ya Allah, orang gue mau ketemu sama lu, kenapa lu nyanyiin syuting gue gitu? Bro kok udah jarang di TV? Iya, kan udah tahu. Kalau lu ngeliat Instagram gue juga di rumah main PS gitu. Bikin video pun kan Iya gitu. Aduh. Kenapa ditanya lagi? Iya. Lagi mau apa? Iya. Cicilan mana yang bisa kita bantu? Wah. Iya. Tanya begitu. Biola dulu deh. Enjoy. Oh, lu tadi main apa tadi? Biola. Biola. Gue gini. Itu apa bego? Be yourself. Karena gue mencintai diri gue. Be yourself. Berarti kalau gitu gue single ladies deh. Kok single ladies? Karena gue Beyonce. Bisa. Boleh. Yes, bro. Gua cuci muka. Aduh, susah nih. Biore. Aduh. Lu gak punya temen-temen yang kayak gue ya? Nggak ada anjing, mental gue kena lama-lama di sini. Apa sih? Lu berarti nyokap lu udah gak ada. Nyokap gue nggak Berarti lu dari ada. kecil berarti nyokap lu yang biayain lu. Iya. Terus sekarang nyokap lu udah gak ada, sekarang adek lu berapa? Satu. Yang lu biayain? Biayain. Semua. Gue jadi tulang pinggang. Tulang punggung Oh, dong. iya. Udah ganti ya? Iya. Kenapa sih berapa jam anjing? Kenapa sih lu kalau di konten lu suka gini? Gini. Gak tahu, gue suka sama diri gue sendiri aja gitu. Gue ringan. Ya, itu kayak tari tortor kecil iya, gitu kayak. Set Aduh. gitu. Itu kalau siang. Kalau malam? Beda lah. Aduh, memang fuckboy. Fuckboy tobat. Dulu. Fuckboy. Sekarang fuck pencitraan. Wah. Nakal tapi tampan. Di UGIS di YouTube, di YouTube. Di YouPorn. Premium apa Enggak dong. Jadi sekarang lu biayain adek lu berarti kan? Iya, gue biayain adek adek lu. gue, Makanya lu mungkin ada rasa takut sih di situ. Kayak ketika lu bermasalah atau lu kena masalah lu takut. Nah itu. Ya, karena tanggung jawab lu enggak cuma di lu tapi di adek lu juga. Adik gue, rumah juga, ya kayak IPL, keamanan, listrik, internet juga sapi lagi
lagi? Siapa lagi guys? Iya. Cuman ya tetep gue, karena channel gue kebetulan nih komedi juga, receh-receh juga, gue berusaha untuk enjoy. Tuh sih. Iya sih. Padahal Ya. susah loh sebenarnya. Ya kayaknya kita harus ketemu lagi sih, nongkrong-nongkrong lagi. Ayo, Gue bisa temenan gak sama lu? Gue yang bilang, kita teman sekarang. Iya teman. Yeay, thanks for watching. Aku dapat teman baru. Aku dapat om-om gak jelas. Yeay. Aku adalah om-om open minded karena biasanya om-om dan tante-tante sukanya banding-bandingin anak mereka. Iya, di compare. Ngapain ngomong depan kamera, mendingan sekolah bertahun-tahun. Iya. Habis bertahun-tahun ternyata dia mau bikin yang ngomong depan kamera juga. Iya, ternyata anaknya yang udah dikuain tinggi-tinggi juga pengen ngomong di depan kamera. Iya, pengen megang produk terus Iya. dapat duit. Terus abis itu minta tolong ke keponakannya yang dulu dihina-hina buat bantuin anaknya. Iya, terus nanya caranya gimana. Iya, Terus udah bikin ternyata nggak ada yang nonton. Iya, terus minta bantuan lagi. Terus nggak mau. Nggak mau. Mampus. Emang gua murah, mahal. Ini buat orang tua yang sering meremehkan pekerjaan seseorang, pekerjaan keponakannya, pekerjaan anaknya, sepupunya gitu. Santai saja. Karena hidup sebecanda itu. Nanti. Serius ntar aja lah kalau udah waktunya. Iya, jadi Ya Bu ya. ya, jangan sosok nyeramahin orang. Nanti Kita tato kita salah. iya. Jangan. Nanti ketika anak kamu yang Tatoan. bermasalah, iya, kamu akan bingung ya. Aduh susah banget Iya. ya udah begini. Gue udah terlanjur buka statement gini lagi. Aku main Bigo 3 detik aman. Oke, kalau gitu Bimo thank you ya. Thank you juga Us. Enjoy. Senang mengenalmu. Senang juga mengenal om-om gak jelas. Thank you Bim.